Dua Raja-Raja pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 mulai. Perikopnya dikatakan demikian. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ya, jadi Samaria lagi dikepung oleh tentaranya Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Oke, lanjut pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di situ. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita akan masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab,
Baiklah, kita ambil 5 ekor kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram itu pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu itu di pintu gerbang Samaria. Amin. Lumayan cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Saya baca semua ini paling enggak Bapak Ibu supaya mengerti, mendapat gambaran ceritanya seperti apa ya. Tapi saya ceritakan aja ya, karena ada beberapa yang saya potong biar Bapak Ibu Saudara mengerti nanti pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan dari cerita ini. Nah, sebelumnya saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kemustahilan itu adalah bagian Tuhan, dan itu bagian juga bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin. Nah, diceritakan seperti ini, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, ceritanya ini seperti ini Bapak Ibu. Raja Aram yang bernama Ben-Hadad ini di situ dikatakan lagi mengepung kota Samaria. Ya, jadi Samaria ini dikepung sehingga terjadilah kelaparan yang sangat-sangat hebat. Terjadi krisis atau kekurangan bahan makanan. Ya, bahkan tadi beberapa ayat yang tidak saya baca di situ ada 2 orang perempuan datang kepada raja, dan seorang perempuan itu ngomong sama raja gitu kan. Dia mengadukan perkaranya ya, karena terjadi istilahnya bisa saya katakan langsung terjadi kanibalisme gitu ya. Anaknya itu, jadi dia itu cerita sama raja kalau anaknya itu hari itu dimakan bersama dengan ibu dan perempuan yang itu yang lainnya. Lah yang mengadukan perkara itu si wanita itu ngomong, mestinya besok itu bagian perempuan itu yang menyerahkan anaknya untuk bisa dimakan bersama. Tapi akhirnya enggak terjadi. Jadi kelaparan yang demikian hebat ya, sampai akhirnya manusia makan manusia. Ya, itu ceritanya seperti itu, firman Tuhan bukan saya. Ya, sampai terjadi sedemikian rupa kekurangan krisis bahan makanan. Nah, kemudian ayat-ayat berikutnya dikatakan Raja Israel ini hendak membunuh Elisa. Dia marah sama Nabi Tuhan ini. Ya, dia marah sama Elisa, dia marah sama Tuhan. Istilahnya bisa saya katakan raja ini menyalahkan kejadian ini, kelaparan ini yang demikian hebat ini disebabkan oleh Tuhan. Sederhananya seperti itu. Ya, sampai akhirnya marah, raja ngomong nanti aku akan bunuh Elisa. Ya, tapi kalau kita baca lebih lanjut, Elisa cuman santai, tenang-tenang saja, dia duduk, enggak takut sama sekali. Ya, bahkan ayat pasal 7 ayat pertama Elisa bernubuatkan di situ krisis akan berakhir nanti. Ya, krisis akan berakhir, dan itu digenapi kalau kita lihat ayat 17 dan 18. Ya, dan cerita dari penggenapan krisis itu berakhir itu dari 4 orang kusta itu yang ada di pintu gerbang Samaria. Mereka lagi duduk-duduk kelaparan. Kan jelas kan itu sudah bencana yang demikian luar biasa. Ya, 4 orang ini kemudian berpikir, aku kalau cuman diem di sini aja, aku akan mati. Tapi mereka juga berpikir kalau mereka masuk kota, di kota pun juga terjadi kelaparan yang begitu hebat. Ya, tapi kalau ketika mereka tinggal diam pun itu buah si malakama, diam salah mau masuk kota salah. Ya, akhirnya mereka mengambil keputusan, kalau gitu aku akan menyeberang ke perkemahan orang Aram. Ya, padahal kita tahu tadi kan Samaria ini lagi dikepung oleh tentara Aram sedemikian rupa. Ya, ini nekat, ini bukan iman buat saya. Ini nekat, ini itu kan gambling gitu kan. Pokoknya
Sama-sama masuk kota mati, di sini juga mati. Coba aku nyebrang. Siapa tahu ada apa-apa di sana. Ya, sampai akhirnya sungguhan mereka sampai di perkemahan orang Aram, dan kita tahu tadi kan ketika kita baca firman Tuhan ini, di situ tentara Aram bahkan tidak ada seorang pun, bahkan tidak dengar suara manusia. Tadi firman Tuhan ngomong seperti itu. Tidak ada sama sekali. Ya, dan dikatakan tentara Aram lagi lari pergi terbirit-birit, ya. Ditinggalkannya semua keledai dan semua, nggak ada yang dibawa. Mereka pergi. Kenapa mereka pergi? Mereka dengar. Ya, saya nggak tahu dengernya dari mana. Pokoknya seolah-olah, ya saya percaya itu pasti dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan hendak berperang dengan mereka. Akhirnya mereka lari terbirit-birit. Ya. Dan oleh karena itu 4 orang kusta ini mendapati tentara perkemahan orang Aram kosong. Akhirnya mereka makan. Ya, mereka bukan cuma makan, mereka menjara habis-habisan. Firman Tuhan tuliskan akhirnya mereka kembali. Masih gak terima, datang lagi 2 kali. Dan akhirnya mereka ngomongkan, gak boleh kabar baik ini kita cuma diam. Kita harus ngomong kepada raja. Akhirnya mereka lapor ke penjaga pengawal pintu gerbang, dan sampailah berita itu kepada raja. Ya, ketika sampai kepada raja, raja masih nggak percaya. Ya kan, raja nggak percaya. Rajanya ngomong, jangan-jangan ini tipu muslihat raja Aram, tentara Aram. Ya, seolah-olah mereka pergi ketika mereka keluar, barisan tentara Israel ini keluar dari Samaria, mereka akhirnya menyerbu. Ya, karena nggak percaya, diutuslah beberapa pengawal. Ya, dan setelah diutus beberapa pengawal, benar kejadiannya yang diceritakan oleh 4 orang kusta. Ya. Dari sini makanya kenapa saya kasih tema hari ini, nothing is impossible. Amin. Tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin yang Tuhan sanggup lakukan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Ya. Saya mau bagikan 3 hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, hal mustahil itu adalah bagiannya Tuhan. Hal mustahil adalah bagiannya Tuhan. Ya, tadi seperti yang kita baca bareng-bareng ini tadi, terjadi krisis bahan pangan, terjadi kelaparan sedemikian rupa. Tuhan mengubahnya dengan sekejap mata tanpa mereka melakukan apa-apa. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca cerita ini, nggak ada yang dilakukan oleh Raja Israel, nggak ada. Tuhan. Seolah-olah mereka mengalami keadaan yang terjepit, ya, terkepung. Itu tadi dikatakan kelaparan itu terjadi karena apa? Mereka dikepung sedemikian rupa. Ya, dan kalau saya baca cerita ini tiba-tiba teringat waktu saya renungkan ini, kejadian yang sama yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka habis keluar dari Mesir, ya, bersama-sama dengan Musa. Ya, akhirnya mereka dikejar oleh Firaun, diperhadapkan di depan ada Laut Merah, di belakang barisan tentara Firaun. Mereka kejepit. Ya. Dan buat saya yang mau saya katakan hari ini, bahkan mungkin hari-hari ini, atau mungkin ke depan ketika kita tahu kita dalam keadaan terdesak, ketika kita dalam keadaan terjepit, atau bisa saya katakan ketika kita mengalami jalan buntu. Ya. Ini yang sering kita alami, ingat, kemustahilan itu adalah bagian Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang percaya yang kita hidup di dalam takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak akan Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan bertindak, Tuhan itu pasti turun tangan buat setiap kita. Ya. Kadang ketika kita mengalami keadaan yang gak enak, kita mungkin jalan buntu. Pernah gak saudara ketika mengalami jalan buntu, Bapak Ibu saudara bertanya, apakah karena ini aku salah melangkah? Ya. Apakah tanda tanya semua bagi setiap kita. Ya, berarti tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, 2020 ini karena masih Januari. Waktu saya sempat liburan ke Bandung, ya, dari Bandung saya bersama dengan keluarga mau pergi ke floating market yang ada di Lembang. Karena nggak tahu jalannya, jadi saya selama di Bandung itu pakai GPS, ya kan? Kalau sama GPS saja percaya, kebacut kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Saya bukan ngomong GPS-nya, tapi ini. Ketika saya pergi ke floating market itu pakai GPS, sampai sudah hampir deket sih ke floating marketnya itu.
Saya masuk jalan kurang lebih ya 2 kilometeran lah. Itu masuk jalan itu sudah di kampung-kampung penduduk dan cuman cukup untuk satu mobil. Dan saya sudah merasa ini saya salah jalan. Tapi kalau saya mau putar balik itu sudah tidak bisa. Tapi GPS-nya tetap mengarahkan saya ke situ. Jadi nggak mau saya ikutin itu. Ya, saya ikutin itu sampai, tapi di dalam hati juga istri juga takut gitu, ini nanti kalau digebukin orang kampung gitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi ya sudah nggak bisa putar balik, itu beneran jalan itu sudah di situ. Ya seolah-olah ya bisa saya katakan dalam tanda petik ya jalan satu-satunya ini, kalau buntu ya sudah ini. Ya kan, akhirnya saya jalan terus sampai sudah beneran deket gitu, sudah kelihatan gitu. Tapi saya masih nggak tahu Mbak, tapi secara GPS itu sudah deket sekali. Ya, keluar dari seberang sana itu, jadi kayak ujung yang sana mobil. Nah, karena saya dari tadi sudah selama ya hampir 1 kilometer sudah was-was gitu kan, sudah takut ini salah jalan. Tapi buat saya juga kok orang kampung juga tidak ada yang ngomongin saya kalau saya salah jalan gitu kan. Tapi akhirnya ketika ada mobil itu, saya merasa ini yang salah saya ini. Ya kan, apalagi tahu plat nomornya L gitu kan. Saya bingung. Dia mau masuk juga tidak bisa, saya mau mundur juga ya sama-sama nggak bisa. Tapi saya tahu ini yang salah saya ini kelihatannya gitu. Jadi saya yang harus berinisiatif untuk cari jalan keluar. Ya, akhirnya lihat tadi kan sudah kelewatan, ada salah satu kayak lahan kosong. Akhirnya saya mundur kembali, saya takut, akhirnya saya putar balik, ikutin mobil yang tadi yang habis berhadapan dengan saya putar balik jadi di belakangnya dia kembali, sampai akhirnya cari jalan raya aja ya, cari jalan yang lainnya ya. Maksud saya gini Bapak Ibu Saudara, kadang ketika kita mengalami jalan yang buntu, jalan yang membuat kita ini terdesak seolah-olah kita ini sudah nggak bisa apa-apa ya. Kalau kita tahu ketika kita melangkah itu menjadi kehendak Tuhan, bulatkan hati kita, kuatkan hati kita, nggak usah takut. Tapi kalau itu tahu itu bukan dari Tuhan ya, segeralah berbalik. Firman Tuhan katakan di Mazmur 37 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan kepadanya ya, Tuhan itu yang selalu menuntun setiap langkah kita. Kadang mata kita melihat buntu, tapi bagi Tuhan itu tidak buntu. Tuhan itu sediakan jalan ya. Bahkan saya tulis seperti ini, kondisi terjepit adalah saat terburuk bagi dunia atau saat terburuk bagi kita, tapi saat terbaik bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu kita diperhadapkan jalan buntu, kita tidak bisa apa-apa. Mungkin bagi kita aduh Tuhan, aku kok seperti ini, aku sedang gak bisa apa-apa, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Ingat, itu saat yang terbaik bagi Tuhan menunjukkan kuasanya. Amin. Justru disitulah Allah menunjukkan hikmat dan kuasanya yang tidak pernah terkalahkan. Seperti tadi pujian yang pertama kita nyanyikan di awal-awal kan, Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai dalam hidup setiap kita. Berjalanlah di dalam kehendak Tuhan, dan kemustahilan itu akan menjadi bagian di dalam hidup setiap kita ya. Coba lihat sebentar di 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama, 17 dan 18. Ayat yang pertama, ayat 17 dan 18. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ya, Elisa ngomong apa? Sesukat tepung yang terbaik berharga berapa? Sesikal. 2 sukat jelai berharga sesikal. Itu Elia sedang mengatakan firman Tuhan. Elia sedang bernubuat. Dan ayat 17 dan 18 itu adalah kegenapannya. Coba saya baca ya. Oh, ayat 16. Karena itu sesudah tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan.
Amin. Itu yang pasal 7 ayat yang pertama, Elisa sedang bernubuat. Tetapi ayat 16 dan 17 itu diulangi lagi tadi di ayat 18. Diulangi sekali lagi. Kelihatannya itu mustahil. Benar gak Bapak Ibu? Kelihatannya gak mungkin itu Samaria lagi terkepung kelaparan sedemikian rupa. Elisa cuman enak ngomongnya. Besok ya, besok ya, sesuka tepung cuman seharga sejelai. Satu sikal kok sejelai, keliru ya kan. Artinya kok dengan mudahnya. Artinya bukan hanya apa ya bagi saya hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita, yang kelihatannya kita sudah nggak bisa, kita nggak tahu, kita menyerah. Hal mustahil itu adalah bagian Tuhan. Asal kita berjalan di dalam kehendak Allah yang sempurna. Ya, percayalah, ya, Tuhan yang menuntun langkah kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Yang kedua, poin yang kedua adalah jangan tawar hati. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayatnya yang ke-25 dari pasal 6, di situ dikatakan kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Gampangannya kayak gini, ya. Kepala keledai itu adalah bagian yang tidak disukai dari binatang-binatang yang najis. Ya, itu enggak disukai tapi dijual dengan harga yang mahal. Ya. Juga itu, maaf ya, ini ada kalimatnya firman Tuhan itu tahi merpati itu gitu kan. Saya selidikin kok apa hubungannya ini gitu kan. Ternyata itu adalah digunakan sebagai bahan makanan atau bahan bakar, atau juga istilah sebagai istilah untuk buncis-buncis yang dipanggang itu loh, kacang-kacang polong kayak gitulah kira-kira ya. Jadi itu dijual dengan harga yang mahal ya, bahkan kepala keledai ya, tahi merpati itu tadi dijual dengan sangat mahal karena krisis yang sedemikian rupa ya, ditambah dengan kanibalisme tadi, manusia makan manusia ya. Kalau kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini, wajarlah kalau kita ini tawar hati, hati kita ini ciut. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kadang keadaan terjepit, kadang keadaan terdesak, itu membuat kondisi awal kita itu biasanya panik. Kita ini bingung, nggak tahu. Kemudian apa respon kita selanjutnya? Ya, dan orang yang tawar hati atau orang yang hatinya ciut akan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu kita jangan menjadi orang yang tawar hati. Hadapilah dengan iman semua permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya tahu masalah itu harus dipikirkan solusinya ya. Tapi jangan sampai hati kita ini menjadi tawar. Jangan sampai hati kita ini menjadi kecut, menjadi ciut. Kita harus menjadi orang yang tetap bersemangat di dalam menjalani hidup kita. Contoh seperti 4 orang kusta ini tadi, ya kan? Mereka nggak tahu, memang mau masuk ke kota salah, mau diam salah. Tapi paling enggak mereka semangat. Ya, saya bukan ngomong 4 orang kusta ini punya iman loh, enggak. Ya, tapi yang mau saya bagikan, kalaupun itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, kita tidak boleh menjadi orang yang tawar hati kita. Kita tidak boleh hati kita ini menjadi kecut, menjadi ciut. Tetapi kita harus menjadi orang yang bersemangat. Karena kita tahu kita menyembah Allah yang besar. Kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesulit dan sepahit apapun hidup ini, hadapilah dengan iman yang teguh kepada Kristus. Tetap bersyukur, jangan suka menggerutu, jangan suka mengasihani diri kita sendiri. Belajarlah di fase-fase seperti ulat ketika menjadi kepompong. Di situ adalah fase yang rawan, yang tidak berdaya bagi ulat itu. Namun setelah mereka itu ya, ulat tadi itu ya, setelah mereka lolos dari fase itu, ulat itu memiliki kemampuan yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Yaitu apa? Kemampuan untuk terbang. Justru ketika kita masuk saat-saat yang rawan, saat-saat yang mungkin tidak mengenakkan dalam hidup kita, kita tidak boleh tawar hati. Kita ingat kemustahilan itu adalah bagian Tuhan.
Dan ketika engkau lolos dari fase ini, engkau akan terbang tinggi bersama Tuhan. Engkau akan menjadi kesaksian, engkau akan menjadi saksi bagi Tuhan. Engkau bisa menceritakan keajaiban, kebaikan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Juga kalau Bapak Ibu Saudara ingat kisah Lazarus. Lazarus pada waktu sakit, kemudian Tuhan Yesus dengar kabar itu, Tuhan Yesus sengaja nggak segera datang, ya, sampai akhirnya Lazarus meninggal, ya, meninggal, dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ketika Lazarus ada di dalam kubur, Tuhan Yesus datang, betul ya? Saudaranya Maria seolah-olah ngomong, terlambat Tuhan, terlambat. Lazarus sudah mati, Lazarus sudah meninggal. Tapi Tuhan Yesus ngomong seperti apa? Tuhan Yesus cuman, seingat saya ya, Tuhan Yesus cuman ngomong kayak gini, angkat batu itu atau gulingkan batu itu. Artinya yang dimana batu untuk menutup kubur daripada Lazarus itu disuruh angkat, disuruh gulingkan. Kemudian dia panggil Lazarus. Lazarus kembali bangkit dan menjadi hidup. Yang mau saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh jadi orang yang tawar hati. Mungkin batu keputusasaan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Ketika Yesus datang menghampiri kita, maka batu keputusasaan itu akan disingkirkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan membuat kembali kita ini yang seolah-olah kita mati, atau mungkin kita mati beneran. Tuhan sanggup membuat kita menjadi hidup. Asal engkau tidak boleh tawar hati. Engkau harus tetap menjadi orang yang bersemangat. Percayalah, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu yang berjalan, Dia yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang ketiga, mata yang tertuju kepada Tuhan. Ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sempat katakan 4 orang kusta ini buat saya sih, saya tidak tahu itu iman atau apa, tapi buat saya itu kayak apa ya, kayak seolah-olah kayak gambling gitu, untung-untungan gitu. Mereka harus menyeberang ke tentara Aram. Poin saya yang ketiga ini, saya mau ngomong gini, ada bedanya antara iman dengan nekat, ya. Ada perbedaan antara iman dengan nekat, ya. Kalau iman itu berdasarkan firman Tuhan itu sudah jelas, ya. Kalau nekat itu berdasarkan kekuatan manusia, ya. Iman berdasarkan firman Tuhan, nekat itu berdasarkan kekuatan manusia. Dan iman itu yang akan menentukan apakah kelak kita akan meraih janji Tuhan atau sebaliknya, ya. Dan orang yang beriman bagi saya selalu memiliki fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan, yang tidak membuat hatinya ragu sedikit pun kepada Tuhan, ya. Saya ulangi, orang yang beriman selalu memiliki fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan, yang selalu membuat hatinya itu tidak pernah meragukan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Ibrani pasal yang ke-11, itu perikopnya adalah saksi-saksi iman. Di situ disebutkan pahlawan-pahlawan iman semua, ada Musa, ada Abraham, banyak, ya. Bagi saya, bisa saya katakan sederhananya seperti ini, Ibrani pasal 11. Iman itu selalu identik dengan kondisi kemustahilan, kesukaran, dan pergumulan. Justru iman itu bertumbuh di dalam kondisi yang seperti itu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berada di dalam kondisi yang seperti ini, ya, kesukaran, pergumulan, sesungguhnya Tuhan mau mengupgrade iman kita. Tuhan mau kita ini bergantung sepenuhnya kepada Dia. Oleh karena itu, mata kita harus terfokus, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan lihat pergumulanmu, jangan lihat masalahmu, jangan lihat yang kau hadapi, tapi lihatlah ada Tuhan yang bisa membuat segala sesuatunya itu mustahil di luar akar pikiran kita. Amin. Dan kalau kita lihat itu, maka hidup kita akan selalu dikuatkan. Saudara, kalau saudara lihat Musa, ya, saya ini juga kagum juga kepada Musa. Ketika Tuhan pilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel,
Saya sempat kepikiran seperti ini ketika Musa dipilih oleh Tuhan. Apakah Musa nggak tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ya nanti ya memberi makan 2 juta orang ini di padang gurun? Benar nggak? Gimana caranya memberi minum 2 juta orang ini di dalam perjalanan di padang gurun? Bagaimana kalau mereka sakit? Ya kalau sakit biasa sih nggak apa-apa. Kalau sakit keras gimana? Ya. Bagaimana dengan kasut mereka, baju mereka? Kan juga nggak tahu kan perjalanannya berapa lama. Yang tahu cuma di padang gurun. Ya, dan saya nggak tahu juga, saya nggak temukan sepanjang saya baca firman Tuhan. Apakah mereka ganti kasut, ganti baju, nggak saya temukan. Mungkin yang nggak ganti atau gimana saya nggak tahu. Tapi paling nggak ketika saya bayangkan kalau saya jadi Musa, ya itu kadang saya tanya-tanya seperti itu. Bagaimana keadaan kondisi suhu di gurun itu pada waktu siang, pada waktu malam? Ya, apakah nggak tersesat di padang gurun? Ya, bagi saya kalau saya nggak tahu Musa tanya sama Tuhan atau tidak. Ya, tapi kalau seandainya Musa tanya itu kepada Tuhan, bisa-bisa nggak jadi berangkat itu bangsa Israel itu keluar dari Mesir karena banyak pertanyaan. Ya, intinya yang mau saya katakan, mata kita atau Musa matanya selalu terfokus kepada Tuhan. Kalau fokus pada hal-hal yang seperti saya pertanyakan tadi, seandainya saya Musa, dia tidak akan pernah keluar dari Mesir. Sama, kalau kita fokus kepada masalah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah keluar dari apa yang kita alami itu. Justru mata kita harus terfokus kepada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sungguh-sungguh dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nothing is impossible. Kemustahilan itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita, hati kita tidak boleh menjadi tawar. Hati kita tidak boleh menjadi kejut. Dan apapun yang kita alami, tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetap arahkan mata kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, ketika kita berteriak, ketika kita berdoa, ketika kita menjerit dari dalam hati kita, telinganya selalu terbuka lebar bagi setiap kita. Ketika kita menangis, ketika kita datang berserah, saya tahu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara.